Yang kami hormati Bapak Subandi, selaku Ahmad Hidayah, para waka serta Dewan Guru NIA Hidayah yang kami hormati pula. Mengulang apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad, mari kita bersyukur kembali kepada Allah SWT. Karena dengan syukur ada jaminan daripada Allah SWT. Yang kita sampaikan bahwa apa-apa keberkahan yang dialami oleh yayasan, khususnya unit pendidikan kita, bisa jadi bukan karena keahlian kepintaran kita, tapi karena rajinnya kita bersyukur. Yang pasti, karena dalam Al-Quran jelas dikatakan apabila kita bersyukur, Allah akan tambah daripada nikmat. Bahkan apabila ingkar, Allah ancam dengan azab yang sadid. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT, minimal dengan ucapan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kita peroleh hari ini adalah atas kasih sayang Allah SWT. Berikutnya sholawat beriring salam juga tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat yang kita sampaikan kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama kami ucapkan selamat dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan BNB ini. Belajar dan berhasil, belajar berkelanjutan sesuai dengan koordinasi kami dalam rapat-rapat internal yayasan dengan Kamat. Pada unit-unit pendidikan kami selalu menyampaikan bahwa lembaga kita ini akan semakin maju dan berkualitas apabila dilakukan langkah-langkah skill up terhadap sumber daya manusianya, terhadap softwarenya, terhadap sumber daya manusia, mindsetnya sumber daya manusia itu sendiri. Maka kita minimal masih akan mampu mempertahankan yang sudah baik yang kita lakukan, tidak terjadinya penurunan. Bahkan tidak sampai di situ saja, apabila benar mindset skill up selalu kita lakukan, peningkatan kualitas kualifikasi daripada tenaga pendidik dan pendidikan selalu kita lakukan, maka bukan hanya jalan di tempat, tetapi akan maju ke depannya. Sehingga misi yayasan di bidang pendidikan, visi misi yayasan maju terdepan itu akan bisa kita capai. Dan yayasan selalu meyakini bahwa dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas lah hal itu bisa akan dicapai. Maka dalam rapat-rapat kami juga di internal yayasan, terutama di tingkat badan pengurus, selalu menyampaikan ke badan pembina, termasuk ke pengawas, bahwa konsekuensi dari kita memberikan arahan program, penyampaian program umum, arahan program umum yayasan di bidang pendidikan, konsekuensinya adalah kita harus menyiapkan anggaran. Nggak bisa hanya ngomong-ngomong saja, walaupun sebenarnya hakikatnya semua anggaran yang ada di unit adalah anggarannya yayasan. Jadi semua dana yang ada di unit itu adalah dana yayasan. Cuman komitmen kami di pengurus yayasan sosial Hidayah khususnya bahwa kita mengotonomkan keuangan pendidikan. Kita nggak akan mencampuri terlalu jauh terkait dengan keuangan yang memang langsung ditangani oleh unit itu sendiri, seperti dana komite, dana BOS, dana bantuan yang lain. Itu komitmen kami. Dan lalu yayasan alhamdulillah berkat doa guru-guru sekalian juga, Pak Ahmad dan teman-teman semua warga yayasan memiliki amal usaha. Nah, dari keuntungan yang amal usaha oleh yayasan itulah kita arahkan sebagai bentuk komitmen kami mendukung program-program kerja yang disusun oleh unit khususnya di bidang peningkatan sumber daya manusia. Maka sudah hampir yang cukup terpublikasi 2 tahun terakhir ini kami memberikan subsidi insentif lah katakan begitu pada unit, tetapi masih pada arahan yayasan. Artinya sebenarnya begini, kami sampaikan ke Kamat bahwa Anda buat program yang terbaik di bidang peningkatan sumber daya manusia, maka kita nggak akan membatasi pagunya.
Kalau selama ini kan kami di yayasan karena nggak ada pengajuan, terus nggak ada yang menarik juga pembicaraan di bidang peningkatan sumber daya manusia, tenaga pendidikan kependidikan kita, akhirnya kita buat publik aja. Oke, TK kita kasih 10 juta, MI kita kasih 10 juta, MTS 10 juta, MA 10 juta. Padahal maunya kami itu adalah unit membuat program. Tidak mesti harus 10 juta kalau memang dia harus dibiayai 25 juta sendiri ya. Kenapa enggak? Itu yang penting basisnya adalah pada kebutuhan. Diajukan dalam bentuk proposal lalu dipresentasikan kepada kami. Kalau itu berkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan menjangkau anggaran yang kami punya, insya Allah yayasan akan dengan senang hati mendukung itu. Maka kegiatan hari ini adalah kegiatan kesekian kali sebenarnya kalau saya mencermati yang dilakukan oleh MI terkait dengan peningkatan sumber daya manusia ini. Kalau sebelumnya kita bicara tentang isu lingkungan dengan menghadirkan pembicara Profesor Guntoro. Lalu kali ini karena untuk beberapa kali terjadi penundaan, seharusnya narasumber kita adalah narasumber kaliber nasional sebenarnya, guru digital yang dari Tangerang itu. Cuman karena tidak match dan memang tidak berjodoh, akhirnya tidak bisa kita lakukan dengan narasumber yang kita inginkan itu. Tetapi kali ini luar biasa sekali menurut kami. Yang paling membanggakan kami adalah sarana yang kami perjuangkan ini ternyata benar-benar bisa memberikan manfaat untuk lembaga kita. Bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita. Nah, inilah yang paling membuat kami merasa tidak sia-sia berjuang untuk mewujudkan sarana prasarana yang hari ini Bapak Ibu akan manfaatkan. Maka apa yang Pak Camat tadi sampaikan bahwa kami menginginkan, selama ini kita selalu mengirim duta, mengirim utusan untuk ikut pelatihan-pelatihan penataran-penataran, tetapi pengimbasannya itu rendah sekali. Kita memahami itu, sering sekali kita mengirim, bahkan bukan pada skala regional Bali saja, bahkan pada sampai skala nasional pun kita kirim orang. Tetapi setelah pulang apa yang kontribusi apa, hal positif apa yang bisa diberikan kepada lembaga yang mengirimnya, itu yang kurang. Nah hari ini sudah bisa ditangkap keresahan kami di yayasan, keinginan kami di yayasan bisa ditangkap oleh Pak Camat MI, lalu beliau buatkan program ini. Jadi B2B belajar, maka yang akan menjadi narasumber adalah guru yang dikirim untuk pelatihan itu sendiri, dan yang akan belajar adalah kita semua. Bahkan tidak mungkin sekali waktu nanti orang-orang yayasan, baik pembina, pengurus, pengawas pun diminta jadi guru, murid juga nggak apa-apa. Karena khususnya di tingkat kami yang masih relatif muda, katakan di tingkat pengurus 50 tahun ke bawah, itu masih semangat kami untuk belajar masih tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan mengajari, katakan begitu, jangan berkecil hati bahwa proses belajar mengajar itu adalah kesetaraan. Orang belajar ada keutamaan, orang mengajar pun ada keutamaan. Jadi ini tidak ada yang di depan itu yang paling utama kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih telah memanfaatkan fasilitas kita. Selanjutnya selamat belajar, selamat berhasil juga, selamat berkelanjutan. Jadi dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama, kegiatan B2B pada MI Al-Hidayah dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.